Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan Dasopang dengan nomor NPM 245200090 dan saya berasal dari Fakultas Keguruan dan saya berasal dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Labuan Batu. Dan di sini adapun maksud dan tujuan saya, di sini saya akan membuat atau menyelesaikan tugas saya dengan judul tentang tata istilah yang berjudul tentang kritik sastra. Adapun poin-poin penting atau tujuan tentang kritik sastra yaitu meliputi tentang pengertian kritik sastra, tujuan dan kritik sastra, unsur dan kritik sastra, ciri-ciri kritik sastra, dan tahap-tahapan kritik sastra, maupun tentang jenis-jenis kritik sastra dan unsur-unsur kritik sastra. Dan terakhir yaitu tentang kesimpulannya, yaitu kritik sastra adalah kegiatan atau menilai atau menganalisis, menginterpretasikan dan memberikan pertimbangan terhadap suatu karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, dan drama. Tujuannya yaitu untuk memahami kualitas, makna, serta nilai yang terkandung dalam suatu karya sastra. Kedua yaitu tujuan kritik sastra, yaitu menjelaskan makna yang terdapat dalam suatu karya sastra, menilai kelebihan dan kekurangan suatu karya sastra, membantu pembaca memahami isi karya sastra, dan memberikan apresiasi terhadap karya sastra, dan menjadi bahan evaluasi bagi pengarang dan meningkatkan kualitas suatu karya sastra. Adapun fungsi-fungsi dari kritik sastra yaitu satu bagi pembaca, yaitu membantu memahami karya sastra secara lebih mendalam, menambah wawasan tentang karya sastra. Kedua yaitu bagi pengarang, menjadi masukan atau memperbaiki karya dan memotivasi pengarang untuk menghasilkan karya sastra yang lebih baik bagi perkembangan suatu karya sastra, dan mendorong perkembangan dan kemajuan sastra, menentukan standar kualitas. Dan yang ketiga yaitu ciri-ciri karya sastra, yaitu bersifat objektif dan berdasarkan bukti dari karya sastra, menggunakan analisis yang jelas dan logis, memberikan penilaian yang disertai alasan, tidak hanya memuji atau mencela karya, dan mengandung interpretasi evaluasi. Dan yang kelima yaitu masuk tentang tahapan dan kritik sastra, yaitu membaca karya sastra secara menyeluruh, memahami unsur-unsur karya sastra, menganalisis isi karya suatu struktur dan karya sastra, menafsirkan makna karya suatu karya sastra, dan memberikan penilaian berdasarkan hasil analisis suatu karya sastra. Yang keenam yaitu maksud tentang jenis-jenis kritik sastra berdasarkan bentuknya, yaitu kritik sastra teoritis, yaitu kritik yang berisi konsep dan prinsip atau teori tentang sastra. Dan kedua, kritik sastra praktis, yaitu kritik sastra yang diterapkan pada suatu karya sastra tertentu. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu kritik sastra judisial, yaitu kritik sastra yang berfokus pada penilaian baik atau buruknya suatu karya sastra. Dan masuk kita tentang kritik sastra menurut Abrams, yaitu pendekatan objektif, yaitu fokus pada unsur intrinsik karya sastra seperti tema, alur, tokoh, dan gaya bahasa. Yang kedua atau yang terakhir yaitu pendekatan pragmatik, yaitu menilai manfaat
dan pengaruh karya sastra terhadap pembaca. Dan yang ketujuh yaitu unsur-unsur yang dikritik, yaitu seperti tema, alur, tokoh dan penokohan, latar belakang, sudut pandang, gaya bahasa, amanat atau pesan, dan struktur karya sastra. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu kritik sastra adalah kegiatan yang menganalisis, menafsirkan, dan menilai karya sastra secara objektif untuk mengetahui kualitas, makna, dan nilai yang terkandung di dalamnya. Dan sekian dari hasil atau presentasi saya mengenai tentang kritik sastra. Mohon maaf bila ada salah kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.